300% suara. Selamat malam pemirsa dan menyaksikan Catatan Demokrasi. Kami akan mengulas sebenarnya saat ini konteksnya masih dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi. Tapi mengenai sistem pemilu, sistem proporsional tertutup dan juga sistem proporsional terbuka ini menjadi ramai. Apalagi ketika Anda tadi menyaksikan cuplikan yang kami tayangkan ketika Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mempertanyakan apa sebenarnya urgensi fundamentalnya sistem proporsional ini kembali dibahas. Kenapa ketika tahapan pemilu sudah dimulai, sistem proporsional tertutup? Kalau teman-teman mahasiswa di sini memahami secara jelas bahwa pilih orang apa pilih partai? Pertanyaannya, Maria. Itu dia, karena urgensi dan juga waktu yang begitu mepet dengan pemilu 2024 ini yang dipertanyakan. Tapi justru berawal dari sistem pemilu proporsional terbuka dan juga tertutup, kini perseteruan kalau bisa kita bilang antara kedua partai Demokrat dan juga PDIP semakin panas. Saling lempar api, saling lempar sindir, bahkan justru isunya kemana-mana. Dari mulai sistem pemilu terbuka dan tertutup hingga keberadaan Harun Masiku. Kita coba akan bahas hal ini, kita pertemukan keduanya. Kita sih inginnya tabayun hari ini. Langsung saja narasumber yang kami hadirkan ada siapa saja, Maria? Kita akan hadirkan beberapa narasumber, tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu ada sejumlah mahasiswa dan juga mahasiswa di sini dari Universitas Bayangkara. Terima kasih sudah hadir dan juga kami ingin ucapkan terima kasih kepada sejumlah narasumber kami yang sudah hadir. Ada Bang Adian Napitupulu, politisi PD Perjuangan. Selamat malam Bang. Dan juga ada Bang Boni Hargens, pengamat politik. Assalamualaikum, selamat malam. Kami juga menghadirkan ada politikus Partai Demokrat, Bang Jansen Sitiawan. Selamat malam, Bang Jansen. Dan juga ada Wasekjen Partai Nasdem, Bang Hermawi Taslim. Assalamualaikum, selamat malam. Saat ini juga sudah bergabung bersama kami, pemirsa, via Zoom, yakni mantan Hakim Mahkamah Konstitusi yang juga mantan Ketua MK di periode waktu itu 2013-2015, Bapak Hamdan Zulfa, yang nanti juga akan bergabung bersama kita via Zoom. Kita langsung boleh ke Bang Jansen Sitiawan. Kami ingin tahu alasannya kenapa tiba-tiba Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat membahas mengenai sistem proporsional tertutup. Sebagai penjelasan saja secara sederhana bahwa kalau tertutup itu berarti yang dipilih adalah partainya. Kalau terbuka yang dipilih adalah orangnya, kadernya. Bang Jansen. Jadi yang pertama ya, kalau ditanya kenapa begitu, ini wake up apa aja ini, wake up call saja. Jadi agar kemudian publik peduli begitu. Karena memang persoalan ini sekarang sedang diperiksa, sidangnya sedang jalan di Mahkamah Konstitusi begitu. Ini kan soal hak pilih hampir 200 juta orang nih, kalau DPT-nya hampir 200 juta ya. Jadi sepanjang persidangan berjalan di Mahkamah Konstitusi, ya persoalan ini hampir minim liputan begitulah. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY ini terbukti membuat publik peduli, termasuk saya sebelum ke sini tadi itu mendengar juga di radio begitu, bukan hanya di TV saja atau media online. Persoalan terbuka tertutup ini kemudian menjadi pembahasan begitu. Walaupun mungkin ya karena ini isu dalam tanda kutip elit begitu, banyak publik kita di luar sana juga tidak terlalu paham. Nah, itu makanya kemudian penting kemudian kita menjelaskan. Itu makanya yang disampaikan oleh Andro tadi tepat sekali nih. Di pemilu kita besok kita mau milih orang atau kita milih gambar partai kan begitu. Kalau dua pemilu terakhir kita memilih gambar partai bisa, orang juga bisa begitu. Walaupun kalau kita lihat pernyataan anggota KPU kemarin begitu ya, dari 100% pemilih itu ternyata ya 75% itu orang, publik itu ya memilih orang, hanya 25% saja yang memilih gambar begitu. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY kemarin ya ini adalah wake up call ini, biar kita aware, biar kita peduli begitu. Ya termasuk ya mari kita mengawasi. Kalau kemarin kita sudah melihat persidangan soal Joshua begitu, ya besok kita pindahkan perhatian kita sidang Mahkamah Konstitusi. Saya kebetulan jadi pihak di MK, jadi pihak terkait di MK terkait persoalan gugatan ini begitulah dia. Jadi memang minim sekali memang. Kami kawal Bang. Yang terakhir bahkan ketika Arteria Dahlan kemudian dari DPR
datang ke MK, semuanya kami liput, Bang. Terima kasih. Bahkan juga kami adakan juga persis. beberapa diskusi mengenai Iya. hal ini. Itu makanya ini bagian dari kepedulian lah ini, itu dia. Jadi ya kita juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi begitu ya. Karena ini kan mengadili norma nih. Beda pengadilan itu kan mengadili orang. Kita tidak boleh dalam tanda kutip intervensi ya. Kalau norma ini kan terkait juga pengaturan terhadap diri kita begitu. Itu makanya persidangan Mahkamah Konstitusi sebenarnya membuka ruang yang selebar mungkin begitu bagi siapapun begitu untuk kemudian menyampaikan pendapatnya. Itu makanya di persidangan soal Undang-Undang Pemilu 2017 ini banyak sekali pihak terkait jadi. Banyak sekali. Termasuk kemudian ya kami 8 partai parlemen ya termasuk Nasdem, Golkar lain semua segala macam juga jadi pihak terkait di sana begitu. Itu mungkin argumen pembukanya kenapa kemudian Pak SB menulis surat itu kemarin dari Yogyakarta. Iya. Bang, mungkin mumpung ada Bang Jansen di sini, saya ingin membacakan sebuah artikel Bang di sini, Bang. Bang Hasto sempat menyebutkan, Bang Hasto Kristianto dari PDIP, menyebutkan bahwa Pak SB ini jangan-jangan lupa dengan jas merah. Apa alasan PDIP kemudian ngotot pemilu di proporsional tertutup? Bukankah kemudian juga bisa ditanyakan kepada Pak SBY? Begini, kalau dari pernyataan Pak Hasto itu ya, ada 2 hal yang kemudian mungkin perlu saya luruskan begitu ya. Yang pertama, dalam rilis Pak Hasto itu, Pak Hasto hanya menyebut kader Demokrat aja begitu, sebagai pemohon ketika itu, tidak. Kalau kader Demokrat itu di perkara nomor 24, malah yang pertama kali maju itu sebenarnya adalah kader PDIP. Itu namanya M. Soleh, masih hidup sekarang ya. Teman sahabat saya juga, saya selaku alumni Surabaya begitu, Solehnya orang Surabaya begitu. Dan kalau kita baca misalnya putusan itu, putusan nomor 22 itu ya, itu di poin 23-nya jelas sekali itu. Karena kan waktu itu Mahkamah Konstitusi masih mensyaratkan kerugian konstitusionalnya itu harus nyata begitu. Kalau sekarang kan potensi kerugian aja bisa. Jadi waktu itu Soleh sudah terdaftar selaku caleg dari PDIP untuk DPRD Provinsi ya. Nomor 3-nya dikatakan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan begitu. Jadi itu yang pertama. Urgensinya beda artinya pada saat 2008 dan juga saat ini? Bukan, maksud saya ingin meluruskan begitu. Karena pemohon cukup banyak. 2008 itu, di Undang-Undang Pemilu 2008 itu pemohonnya cukup banyak. Tapi nama yang paling teratas, yang mengapung paling atas itu adalah nama M. Soleh begitu. Termasuk dia menggugat pasal 55-nya dan pasal 214. 55 dan 214 itu terkait. 55 itu disusun berdasarkan nomor urut. 214 itu A, B, C, D sampai E-nya itu soal cara terpilihnya. Itu yang dia gugat. Kalau kader Demokrat itu 214-nya dia gugat begitu. Ada juga pasal lain 205 begitu. 205 itu terkait suara sisa. Itu sebenarnya fokusnya kalau gugatan. Bukan masalah dari kader tertutup Demokrat, suara terbukanya. sisa di bagian kedua atau ketiga yang ditarik ke provinsi ya. Kemudian suara itu nanti bisa jadi kursi di dapil yang lain. Jadi si kader Demokrat itu mengatakan, masa kemudian ya suaranya dari dapil kami kok yang terpilih jadi DPR dari dapil yang lain. Itu materi gugatannya. Kalau terkait itu, mungkin Mas Hasto salah, ada orang yang salah memberi masukan atau memang keterangannya tidak lengkap ke publik. Jadi kita terbuka aja kalau soal itu. Yang salah ngasih tahu siapa? Ada temennya loh di sini. Saya tidak tahu. Saya tidak dalam posisi menuduh begitu. Maksudnya Tetapi kan dalam posisinya rilis seperti itu ini. kan hanya dikatakan ini kader Demokrat katanya. Yang kedua saya ingin meluruskan pernyataan beliau yang mengatakan ini Pak SB yang mengubah. Enggak. Jadi begini, dalam sistem trias politika kita, 3 klaster itu kan punya hak masing-masing, punya kewenangan, punya produk masing-masing. Jadi kalau DPR itu punya undang-undang. Kalau pemerintah, ya presiden selaku eksekutif tertingginya itu punya perpu begitu. Kalau pengadilan itu punya vonis, punya putusan. Jadi dalam konteks perubahan tahun 2008 itu melalui jalur vonis, melalui jalur putusan itu. Jadi bukan kemudian dikatakan di situ Pak SBY mengubah sistem, enggak itu. Menindaklanjuti vonis itu mau nggak mau DPR pun harus ngikutin, pemerintah harus ngikutin. Itu makanya Undang-Undang Pemilu 2017 itu adalah bagian dari pengajawantahan vonis itu begitu. Bang Jansen, kalau tapi konteksnya kemudian Pak SBY yang dikatakan mengubah itu ya bentuknya perpu harusnya gitu. Jadi ini soal kewenangan, ini penting juga diterangkan ke publik begitu. Ketika Sekjen PDIP mengumumkakan bahwa Demokrat pernah melakukan hal itu, meskipun sudah Bang Jansen luruskan, itu kan 4 bulan sebelum pemilu di 2008 itu. Tapi kenapa sekarang Demokrat merasa terusik ketika PDIP mengajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi? Begini.
ini bukan soal Demokrat atau PDIP begitu, ini soal kita bersama begitu. Makanya Pak SBY tidak menuduh siapapun di situ, apalagi partai. Nggak ada. Ini bagian dari mengingatkan begini loh, ini tahapan sudah jalan, ya, tahapan sudah jalan nih. Kita meminta kepada Mahkamah Konstitusi begitu, jikapun itu berlaku di pemilu berikutnya lah. Jangan di tengah jalan begini. Tapi kalau ponisnya besok misalnya mengatakan berlaku misalnya di pemilu ini, mau nggak mau pasti harus kita jalankan karena vonisnya begitu. kita penuhi, kita tepati begitu. Ya. Ini kan cara kita mengatur bangsa kita ini. Kita kan Oke. bagian dari itu toh. Itu dia. Jadi ini tidak dalam posisi menyalahkan siapapun. Kalau besok misalnya ponis Mahkamah Konstitusi mengatakan, ya dijalankan di pemilu ini misalnya, tahapannya sudah jalan seperti yang lalu, ya pasti kita ikut. Tidak mungkin tidak kan begitu. Itu makanya kalau kita baca di situ ya, itu Pak SBY mengatakan di suratnya itu, menurut saya lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak boleh begitu saja menggunakan kekuasaannya, powernya begitu. Dan lain-lain begitu dia. Jadi tidak ada menuduh siapapun, apalagi partai lain segala macam. Karena yang mengajukan itu hanya makanya satu partai, kita kemarin, Bang, yang mengajukan politikus PDIP dan juga 5 Jadi koleganya, secara Bang. tidak langsung bukan. tertuju kepada Legal satu partai. standingnya di Oke. situ warga negara Indonesia. Ya. Itu saya ini pemohon di situ. Saya ini sekarang jadi pihak di situ. Itu dia. Kalau kamu bicara partai, 8 partai termasuk Nasdem begitu. Itulah pertemuan Dharma Wangsa kemarin. Posisi kami itu adalah buka sama seperti sekarang. Teman-teman PDIP tertutup. Kemarin ketika ya DPR diminta nota jawabannya oleh Mahkamah Konstitusi juga begitu. 8 partai posisinya ya itu terbuka, PDIP tertutup. Ya. Biarlah Mahkamah Konstitusi yang memutuskan. Ini kan diskusi kita ini sekarang nih. Mana yang paling bagus? Sama seperti kamu katakan tadi. Itu. Kalau kita baca putusan 2008, dua konsep ini sama-sama kedaulatan rakyat. Tetapi dikatakan MK, pemaksimalan kedaulatan rakyat itu adalah dengan ya pemilih itu memilih langsung calon anggota legislatifnya begitu. Ini soal pemaksimalan saja nih. Tentu teman-teman PDIP selaku pendukung kembali ke model 99 atau 2004 tertutup punya argumen yang lain. Mereka Oke. bisa Nah mengatakan itu kalau gitu, politik uangnya ini loh. Ini bagaimana ini? Kalau Bang. dia tertutup kita buat, itu lebih minim politik uang dan lain-lain. Ini kan soal argumen. Itu. Oke, kalau argumen kita langsung tanyakan Ya. juga ke Bung Adian. Bung Adian, sudah sempatkah membaca catatan dari Pak SBY? Di situ ditekankan bahwa urgensinya apa untuk saat ini? Jangan kemudian menggunakan kekuasaan semata. Respon dari PDIP seperti apa? Gak usah diadu-adu. Kata kalimatnya kan begitu, Bang. Saya hanya mengutip saja nih, Bang. Kalau Dari titik terang. Sudah bunyi, Sudah, Bang? Bang. ya, Silakan. kalau misalnya kita berangkat dari kronologi yang disampaikan Jansen tadi, pertama jelas. bahwa sudah ada gugatan ke MK. Yang menggugat PDI Perjuangan atau bukan? Bukan ya? Oke, bukan. Oke, individu. Karena tidak punya legal standing lah, kira-kira seperti itu. Kita punya wakil di DPR. Oke, sudah ada gugatan ke MK. Itu kata Jansen tadi. Tetapi minim liputan. Karena minim liputan, SBY bicara. Jadi ini persoalannya di mana sebenarnya, saya bingung. Persoalannya kalau misalnya banyak liputan di MK, SBY tidak bicara, kan kira-kira begitu. Kira-kira kan, sebentar dulu Jansen, sebentar, taruh dulu, tenang. Enggak, kan kalau kita lihat arah berpikirnya, kenapa SBY harus menulis surat dari Jogja, bicara seperti ini. Lalu Jansen jelaskan, karena kemarin tuh ini sudah masuk perkara, sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi, bla 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 bla, tapi minim liputan. Lalu teman-teman TV One katakan, kita ngeliput kok. Nah karena minim liputan itulah kemudian SBY tulis surat. Jadi sebenarnya problemnya apa? Problemnya media massa tidak meliput maksimal persidangan di MK itu. Kira-kira seperti itulah yang ingin disampaikan. Itu tafsirku bro. Bukan tafsir, kan gue mengikuti alur logika dan alur kronologi lu tadi gitu loh. Artinya bahwa lebih baik untuk mencegah kegaduhan begini, liputlah apapun itu sebanyak-banyaknya. Agar SB tidak nulis surat lagi. Yang repot kan kalau kemudian media tidak meliput, SB tulis surat, kita tertuduh. Media tidak liput, SB tulis surat, kita kemudian dianggap apa, segala macam gitu loh. Nah itu pertama. Terus kedua, kalau memang dia sedang berperkara, biarin aja berperkara di Mahkamah Konstitusi. Ngapain sih gitu loh. Dan diskusi ini menurut saya tidak perlu masuk pada pokok materi perkaranya. Kenapa? Jangan sampai kita berdiskusi dia bisa mempengaruhi keputusan gitu loh. Biarkan saja dengan seluruh kemurnian, pengetahuan, pertimbangan dan sebagainya, hakim-hakim MK ini memutuskan. Kita percaya dengan independensi dari hakim, kita percaya dong, kita percaya betul itu. Sehingga nggak perlu surat-suratan gitu loh.
Nggak perlu surat-suratan, menuduh apa segala macam, nggak perlu. Kenapa? Kalau kita mau paparkan banyak hal tentang Demokrat juga bisa. Ya. Oke, tiba-tiba berkembang jadi Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa? Itu. Jadi kemana-mana nih Bang? Jadi kemana-mana. Lalu kalau kita bilang salah satu ketua partai yang ditangkap KPK, ya Demokrat. Ketua partainya ditangkap. Level Harun Masiku dan level ketua partai Demokrat saat itu beda level. Gitu loh. Jadi ada tidak ketua partai yang ditangkap KPK karena korupsi? Ada. Partai apa namanya? Demokrat. Waduh. Sebentar lagi keluar penjara sudah pasang-pasang baliho dia. Awas kita balik. Katanya apa? Seperti itu kira-kira. Nah artinya lalu kok mau kita bandingkan? Makanya jangan cerita yang lain-lain. Kalau mau bersurat, bersuratlah diam-diam. Kalau misalnya minta publikasi, bersurat ke media massa. Jangan bersurat ke PD Perjuangan. Jangan bersurat ke publik. Kirim aja surat ke TV One. Mau terima kan? Suratnya kita minta liputan dong. Biar kita nggak bicara nih. Kalau nggak diliput kita bicara. Kira-kira seperti itu. Oke, tapi sebentar Bang Jansen. Ini kan yang mengajukan, bahkan tadi Bang Jansen mengatakan hanya satu-satunya fraksi di DPR yang sepakat akan proporsional tertutup, Bang Adian. Bahkan yang kami baca risetnya adalah yang mengajukan kan dari DPRD, kalau tidak salah di Banyuwangi, seorang politikus PDIP. Nasdemnya ada juga, walaupun kemudian Nasdem menyangkal, itu udah bukan kader kita lagi. Kenapa bukan kader kita? Karena tidak mendaftar secara elektronik. Jadi klasifikasi kader dan tidak kader itu proses pendaftarannya. Ada kalau yang elektronik masuk berarti masih kader, kalau tidak kader. Kira-kira seperti itu penjelasan Nasdem. Tapi bahwa apakah ada PD Perjuangan, Nasdem juga ada kok. Tapi bahwa kemudian soal PDIP-nya Bang? Sebenarnya bahwa kemudian Nasdem menyangkal itu urusan lain. Tapi ada kader Nasdem di situ? Ada. Oke. Apakah resmi atas nama partai fraksi? Juga tidak. Tapi membiarkan. Lalu bagaimana dengan DPR? Kenapa kita berbeda sendiri? Lo namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat. Itu lembaga demokratis. Masa semua harus sama? Nggak boleh dong. Kalau kemudian kita berbeda, emang kenapa dengan perbedaan itu? Tapi masa alasannya hanya karena ingin berbeda saja, Bang? Ada tidak urgensi penting yang juga dipertanyakan oleh Pak SBY? Itu yang tadi disampaikan oleh Jansen, bahwa kita PD Perjuangan juga punya pertimbangan-pertimbangan. Oke, sudah disampaikan. 8 partai sudah sampaikan pertimbangan-pertimbangannya, sudah. Sekarang dia sudah maju ke Mahkamah Konstitusi. Ya biarin aja berproses di situ. Nggak perlu bikin surat lagi. Nanti ada surat pertama, surat kedua, berjilid-jilid, nanti terakhir bikin buku. Jangan dong. Ya kan kumpulan surat biasanya jadi buku berikutnya kan. Janganlah. Biarkanlah sudah Mahkamah Konstitusi berjalan tanpa mantan presiden bersurat-surat. Kenapa? Bagaimanapun juga kita tidak mau kemudian nilai keadilan keputusan Mahkamah Konstitusi itu terpengaruh oleh hal-hal apapun. Karena yang bersurat itu bukan orang lain, tapi mantan presiden. Itu menurut saya cukup punya pengaruh, walaupun saya tidak yakin segampang itu Mahkamah Konstitusi digoyangkan. Dan kedua, jangan melebar. Jangan melebar ke Harun Masiku, kemana-mana. Nanti kita cerita panjang lebar, bahaya Jansen. Walaupun suratnya tidak ditujukan ke salah satu partai saja Bang. Kenapa? Walaupun suratnya tidak ditujukan ke PDIP, tidak menyebutkan label partai Bang. Nggak perlu. Oke. Nggak perlu nunjukkan ke segala macam. Kita juga dari bingung. Itu surat buat siapa sih? Itu jangan dia iseng-iseng aja bikin surat gitu loh. Artinya ini kan lebih rumit lagi. Jadi surat tanpa Adian ini nggak masuk ke substantif, ini nyinyir terus dia. Nggak nyinyir dong. Tidak apa-apa juga. Gue menjelaskan apa yang lo sampaikan. Apalagi Jadi penjelasannya itu ini. buat siapa Bang? Ditahan Singkat dulu, saja. Bang Jansen ditahan dulu. Kita tuntaskan Bang Adian dulu. Penjelasannya kan ini surat tanpa tujuan gitu loh. Oke. Ini lebih rumit lagi. Ini surat tanpa tujuan, ya sudah nggak apa-apa lah. Mungkin karena kepanikan Kalau menjelang tanpa pemilu. Kita tujuan. tanyakan saja Bang Adian. Apa tuh? Kita tanyakan saja. Jadi ini surat buat siapa? Pertama, kalau Adian katakan tanpa Singkat saja, tujuan, ya tidak mungkin kemudian dibahas di TV One ini. Yang kedua, saya kira di bagian atas surat itu jelas dikatakan, ya Pak SBY mengatakan di situ, saya sebagai warga negara tentu tidak kehilangan asasi begitu untuk peduli dan menyampaikan pendapat begitu dia. Yang ketiga, ya tadi Adian bahas soal Masiku begitu. Saya tidak ingin masuk ke soal ini sebenarnya. Tapi kami pernah dulu debat juga dengan Adian waktu Masiku ini. Waktu itu kebetulan harinya itu belum habis. Waktu itu dibandingkan dengan Nazarudin. Adian mengatakan, ini Nazarudin aja butuh 90 hari, ini belum sampai 90 hari katanya. Walaupun saya tidak ingin masuk ke sana, ini udah lebih dari 20 kali 90 ini hari. materi kan diskusi Kita masuk ke materi diskusi. Kita fokus ke proporsional itu berbeda. juga terbuka Itulah Bapak tadi ya. aku bilang. Bahwa kemudian Artinya, KPK tidak sanggup menangkap segala macam itu persoalan lain. Itu. Tapi jangan bandingkan Masiku dengan Ketua Umum Oke. Partai Demokrat. Kita kembali ke yang topik Itu kita dia. boleh ya Bang ya? Oke, Jangan kalau dong. begitu.
Jadi ini sudah level Masiku, 40 kalinya level Masiku Nasarudin bukan malah. ketua umum. Tidak apple to apple, Bang, ya? Tidak apple to apple, Apa? kita bisa Masiku. bilang. Oke, Itu. yang ditangkap dari Partai Demokrat siapa? Ketua umumnya, apalagi? Bendahara umumnya, apalagi? Oke, boleh kita kembali ke topik kita, Mau Bang? kita sebutkan semuanya? Sama Biar- bendahara kalian Juliari, ini nggak penting sebenarnya Lain diskusinya dong. ini. Ada Nah, makanya itu, kita ada kembali ke akumulasi topik, Bang. ketua umum dan bendahara umum barang-barang ketangkap. Kita mau tanya aliran uangnya kemana? Baik. Ini Karena kita mau dua-duanya buka-buka Bang korup Adian, ini. Bapak-bapak, Bang ini Adian, Karena dua-duanya bisa- memegang posisi penting Itu di partai. kasus Juliari itu dibuka Nggak, selebar mungkin. biar- Demokrat biar- dan biar- PDIP biar- saling si menguliti Bansos Bapak itu. Juliari Bang juga Adian, ada. ini bukan sebentar, hanya sebentar. ketua umum. Kami akan kembali untuk Anda sesaat Bapak-bapak, lagi, tetaplah bersama ini kami. juga tempatnya untuk membeda satu partai dengan partai lainnya. Silakan, Bang. Bang Jansen. Kita ke Bang Hermawi Taslim terlebih dahulu. Tadi kata Bang Adian sebenarnya di awal Nasdem ini juga ikut, tapi kok tiba-tiba sekarang menyangkal ya, masuk ke 8 fraksi yang juga menolak sistem proporsional Sudah, tertutup. silakan. Bang Taslim. Kedengaran nih? Sudah Silakan, jelas Bang. Bang, sudah ada suara. Ya, jadi awalnya permohonan itu kan diajukan oleh beberapa orang. Dua diantaranya selain menampilkan KTP, menyebut inisialnya. Satu dari PDIP, dari daerah mana gitu. Yang kedua menyebut dirinya anggota Nasdem. Di kita memang sistem keanggotaan elektronik itu setelah Kongres kedua memang kita ada kirim edaran ke seluruh anggota. Dia harus mendaftarkan ulang. Itu sebabnya kita mengirim surat kepada MK bahwa orang ini tidak memiliki kapasitas untuk menyebut dirinya sebagai apapun atas nama Nasdem karena dia bukan lagi anggota. KTA-nya juga sudah tidak ada. Itu konteksnya yang elektronik tadi. Kartu anggotanya sudah tidak ada. Iya, jadi di KTA yang lama itu berlaku 1 September sampai 2020. Setelah kita kongres di Ancol, kita kirim edaran ke semua orang yang punya KTA itu. Kita ke semua, karena ada emailnya, kita mengatakan, you harus daftar dari sekian sampai sekian. Sampai sekarang dia tidak mendaftar. Hasil penelusuran kami, dia sekarang terdaftar sebagai salah seorang kader partai tertentu, saya terus sebut. Di Bengkulu, beliau sekarang menjadi anggota tim sukses salah seorang caleg yang dari partai tertentu. Kita tidak usah sebut itu. Tapi poinnya adalah permohonan di MK itu memang menjadi penting. Karena itu menyangkut mekanisme tata cara penggunaan kedaulatan rakyat. 8118 itu kan soal sikap ya. Sekarang permohonan itu sudah minggu keempat. Hari Kamis nanti persidangan itu masih mendengar keterangan pihak terkait. Jadi benar Jansen tadi, pihak terkaitnya banyak. Minggu lalu saya dari Nasdem pihak terkait, Jansen. Minggu ini masih ada 3. Minggu depan mungkin mendengar saksi ahli. Kabarnya pihak pemohon dari Saan Mustafa, kami mendapat informasi pihak pemohon akan mengajukan 5 saksi ahli. Pihak DPR akan mengajukan 5 saksi ahli ini. Pasti 5 saksi ahli ini dari 8 partai yang berpihak kepada tertutup. Nah, PDIP tentu akan punya saksi sendiri. Jadi diperkirakan keputusannya ini nanti akhir Maret atau awal April. Karena setelah saksi ahli mungkin 2 kali ada kesimpulan, ada putusan. Itu tiap minggu, tiap hari Kamis. Nah, menurut saya kalau mengapa Pak SBY, ini dugaan saja, mengapa Pak SBY membuat surat, ini kan cara orang berkomunikasi. Cara dia berkomunikasi, dia ingin memanfaatkan, dia ingin memanfaatkan keberadaannya sebagai warga negara, dia membuat surat. Apakah itu dalam rangka menarik perhatian? Tadi Jansen sudah cerita. Dan itu biasa saja, itu tiap orang kan punya cara sendiri. Yang paling penting menurut saya, apapun nanti keputusan majelis hakim yang final dan mengikat, keputusan MK itu harus kita hormati, dan seperti apa nanti jenis putusannya kita tunggu saja. Kami sudah simulasi, yang kami tahu, yang kami bisa duga ada 18 kemungkinan varian. Tapi kalau konkretnya Bang Taslim, alasan Nasdem menolak memilih parpol daripada orang? Ya, kalau di kita sederhana saja. Ini kan
kita sudah maju dengan pemilihan terbuka, memilih orang, kita tidak boleh mundur lagi. Ini kan sistem terbuka ini kan perbaikan dari sistem tertutup. Kalau alasannya sistem terbuka membuat banyak uang, money politik dan segala macam, kita mesti atur mekanisme internal partai supaya caleg-caleg ini tidak dibebankan uang sebanyak mungkin. Di kami misalnya ada yang disebut dengan tanpa mahar, kita tidak pernah kutip 1 rupiah pun. Semua orang yang menjadi caleg di Nasdem bisa dicek. Baik caleg legislatif maupun calon-calon pilkada kita tidak kutip, bahkan 10 materainya kali 10.000 itu kita tanggung. Jadi mekanisme intern kita tata sedemikian rupa supaya tidak membebani orang yang dicalonkan. Bahwa dalam prakteknya di era politik yang serba transaksional sekarang, permainan-permainan uang itu ada, kita juga tidak menafikan, tapi tugas kita lah sebagai partai untuk berusaha untuk meredam. Jadi buat kami sidang ini penting. Pertama karena keputusan Mahkamah Konstitusi harus kita taati, final dan mengikat. Sepakat. Yang kedua ini menyangkut keberlangsungan kehidupan politik kita, menyangkut masa depan dan kemajuan demokrasi kita. Memilih orang dengan segala kekurangannya bagaimanapun itu lebih baik daripada memilih partai. Memilih partai itu kita sudah, dulu waktu saya kecil, saya pertama kali memilih partai, itu misalnya ya, ini contoh saja, di kampung kami, saya orang Nias, di Nias itu semua daftar calon, itu nggak ada orang Niasnya. Jadi kita nggak pernah lihat juga mukanya. Tiba-tiba dilantik dia, ini maaf ya, disebut satu namanya, bapak ini dari mana ya? Marganya apa? Kok marganya bukan marga Nias dan seterusnya. Itu contoh-contoh. Di kampungnya Boni Hargen itu masih ada sekarang yang namanya banyak sekali Itu semua ada calon dari NTT. Calon dari NTT yang barangkali nggak pernah ke NTT. Hah? Antara lain masih banyak. Antara lain. Pakai mic, Bang. Supaya Jadi tadi, Bang. poin saya adalah mempertahankan sistem proporsional terbuka dengan memperbaiki terus-menerus di sana-sini, itu penting buat kita. Penting buat sebagai landasan kedaulatan rakyat. Oke, menurut Nasdem berarti sistem proporsional terbuka ini memang perbaikan dari sistem proporsional tertutup. Persis. Artinya Bang Boni, menurut Anda, kalau memang kemudian permasalahannya adalah money politik yang memang begitu marak saat ini, yang harus diperbaiki internal partainya atau sistem pemilu ya? Ya, Maria, pertama kita sapa adik-adik mahasiswa. Selamat malam adik-adik. Saya juga mengucapkan selamat berjuang buat adik-adik saya mahasiswa yang lagi seminar proposal, Sempro. Ada yang siap penelitian juga. Yang lagi nonton acara ini Maria sama Mas Andromeda. Saya bilang ini dulu dengan membuka salam ke mahasiswa karena kita perlu kembali ke ruang kelas mendiskusikan ini. Artinya bahwa filsafat politik yang kita pahami dulu untuk bisa sampai kepada ujung perdebatan soal terbuka atau tertutup. Di dalam sistem demokrasi dari perspektif elektoral, orang biasa mempertanyakan perwakilan ini perwakilan wilayah atau perwakilan orang. Kalau kita bicara sistem perwakilan politik. Maka biasanya dalam penerapan sistem parlemen itu ada namanya sistem bikameral seperti di kita. Meskipun di kita agak abu-abu karena ada DPD yang seharusnya upper house-nya MPR kan jadinya ada DPD jadi bingung di mana posisinya. Kayak lower house-nya itu majelis rendahnya itu DPR. Nah, perwakilannya itu mewakili rakyat pemilih dan mewakili daerah. Nah, itulah DPD. Nah, perwakilan teritorial dan perwakilan demografis ini kemudian nyambung ke sistem pemilu yang harus kita terapkan. Maka ada namanya sistem distrik. Sistem pemilihan distrik itu dia berbasis daerah. Jadi the winner takes all. Jadi siapa yang menang di satu daerah, dia ambil semua jatah kursi yang ada di situ. Nah, proporsional bilang, oh you nggak fair. Kalau sistemnya begitu, maka yang menang secara nasional bisa saja tidak memenangkan kursi di tingkat nasional. Nah, itu yang terjadi juga dalam sistem pemilihan presiden Amerika dengan sistem electoral college-nya. Ya, sistem electoral vote ya, EV itu Pak. Jadi karena orang memilih
perwakilan setiap negara bagian, dan mereka lah nanti suaranya digabung untuk memilih presiden, sehingga capres bisa saja suara nasional kumulatif dia menang, tapi suara real dia kalah dalam perhitungan FE. Dan itu yang terjadi dalam kasus Trump lawan Hillary Clinton kalau nggak salah. Di kita sepanjang era Soeharto, karena kan kita bicara dinamika demokrasi, kita bicara era perubahan pasca 1998, Bung Adian ini salah satu pelaku dan saksi sejarah bagaimana berhentinya rejim otoriter Soeharto di 21 Mei 1998. Dan sepanjang Orde Baru 32 tahun kita menganut sistem tertutup. Itu yang tadi Bapak sampaikan, bahwa rakyat bingung karena ternyata yang mewakili mereka di pusat orang yang mereka tidak kenal. DPR dari Papua ternyata orang Jawa Tengah misalnya. Iya dong. Nah akhirnya orang mulai berpikir, ayo kita buat satu perubahan besar. Bagaimana kalau kita beri ruang kepada pemilih seluas-luasnya untuk menentukan siapa wakilnya. Maka muncullah perdebatan soal sistem terbuka. Nah tetapi alot juga dalam praktek kita, mau terbukanya penuh atau setengah terbuka. Ketika itu kita bicara soal daftar urut. Kalau sistem terdaftar terbuka adik-adik mahasiswa, itu artinya bahwa, terbuka penuh loh ya, pemilih yang menentukan siapa yang menjadi DPR di daftar nama itu, bukan nomor 1 harus jadi, nomor 2, jadi siapa suara terbanyak dari daftar, dia itu yang menang, langsung duduk di dalam parlemen. Nah dalam sistem terbuka, setengah terbuka, itu dia ikut nomor urut ya Pak ya. Jadi kalaupun nomor 7 suara yang paling banyak, tapi karena jatah partai cuma ada 2 kursi dari dapil, dari satu konstituensi namanya, daerah pemilihan, maka hanya nomor 1 dan 2 yang duduk di parlemen. Kasihan yang nomor 7 dong. Nah oke, singkat cerita kita melihat bahwa salah satu alat ukur perkembangan demokrasi kita itu adalah berlakunya sistem proporsional terbuka. Tetapi mari kita lihat. Coba buat kajian komprehensif dan kualitatif tentang berlakunya sistem proporsional terbuka dengan kualitas perwakilan politik kita di DPR hari ini. Ada nggak korelasinya? Bukankah suara publik di luar sana, suara yang ada di media sosial, semua orang menyudutkan DPR sebagai perwakilan badut. Karena dianggap suara rakyat tidak terwakili. Bahwa praktek oposisi politik di parlemen juga itu sandiwara untuk mendelegitimasi pemerintah, bukan untuk memberikan kritik yang membangun, yang konstruktif. Nah, ternyata setelah diteliti lebih dalam, ya, terutama kami yang sebagai analis politik, wajah dan karakter DPR macam ini juga dipengaruhi oleh siapa yang duduk di dalamnya. Dan siapa yang duduk di dalamnya berkaitan dengan bagaimana mekanisme rekrutmen oleh partai politik. Ternyata banyak kemudian penyanyi dangdut, pelawak, YouTuber akhirnya masuk jadi caleg dan menang. Karena followernya banyak ya. Nah akhirnya kualitas perwakilan politik dipertanyakan. Dalam konteks ini, evaluasi terhadap penerapan sistem proporsional terbuka itu kemudian perlu dilakukan. Saya melihat upaya PDI Perjuangan, upaya mengevaluasi itu. Karena faktanya, proses pemilihan langsung ini kemudian memenangkan orang yang paling populer atau orang yang paling kaya, yang punya uang. Transaksi politik, money politics, ya monetary exchange itu terjadi dalam setiap praktik pemilihan, bahkan pemilihan kepala desa. Nah, praksis politik macam ini kemudian membawa kita, menarik kita kembali ke ruang untuk berefleksi, discerning di situ. Apakah penting sistem terbuka ini kita pertahankan di era demokrasi liberal, Anda, transaksi politik macam ini, atau kita kembali ke sistem tertutup sampai kita mampu membangun sebuah kultur demokrasi modern di mana orang-orang masuk partai politik bukan untuk mencari pekerjaan tetapi untuk mengabdi bagi bangsa dan negara, sehingga tidak ada lagi koruptor-koruptor besar yang kemudian nongkrong. Tapi poin kedaulatan rakyatnya di mana Bang kalau masyarakat nah, hanya itu memilih nanti partainya nyambung. bukan rakyatnya Bang? Itu nanti nyambung. Kedaulatan rakyat itu dilimpahkan apakah langsung kepada orang yang kemudian ternyata dimenangkan karena dia punya uang atau karena populer, atau diberikan kepada partai politik, biarkan partai politik yang akan menentukan siapa wakilnya di DPR. Pertanyaannya adalah, apa mekanisme monitoring terhadap partai nanti untuk mengukur apakah partai bisa menentukan orang yang terbaik untuk duduk di parlemen. Hal itu akan sama pertanyaannya dengan apakah sistem terbuka menjamin bahwa orang-orang yang punya uang, orang-orang yang populer,
karena dia selebritis, duduk di parlemen bisa membawa perbaikan atau perubahan? Itu juga pertanyaan yang tidak pernah ada jawabannya. Nah, maka menurut saya, kalau memang prioritas kita hari ini adalah mari kita hentikan dulu praktek transaksi politik, karena kemiskinan masyarakat kita ini kan real, dan itu harus kita sikapi, sementara praktek politik uang sudah menjadi mentalitas umum, dan kemudian orang berpikir, ya rakyat sendiri juga mau uang. Kata siapa? Saya setuju bahwa ketika rakyat diberi uang dalam pemilihan, mereka ambil. Saya setuju, saya dukung, silakan ambil. Tapi jangan pilih orang yang beri uang, pilih yang terbaik. Karena apa? Karena elit politik lah sebetulnya yang memulai tradisi money politics itu. Karena sistem demokrasi yang kemudian dalam praktek berwajah liberal, inilah yang membuat orang terbiasa dengan bagi-bagi duit dalam proses pemilihan. Saya kira kalau logika PD Perjuangan ada di ruang itu, dalam rangka mengevaluasi proporsional terbuka, yang menghadirkan wakil-wakil rakyat yang kurang bermutu, menurut saya juga perlu didukung. Tapi Presiden ke-6 tadi punya argumen juga Bang, dalam surat yang ditulisnya tadi. Saya belum baca suratnya. Oke. Isi argumentasi kira-kira apa? Ya, Karena begini, kalau misalnya kita baca, kalau kita mau komentari surat Pak SBY ya, saya sih apresiasi kepada Pak SBY dengan cara-cara yang unik, menyampaikan pesan, menyampaikan pendapatnya ya. Cuman saya nggak terlalu pengen membahas beliau secara lebih dalam. Bukan apa, takutnya nanti Pak SBY kan menghilang naik gunung, tiba-tiba nanti turun gunung lagi kan bingung. Bang Boni, kita beri kesempatan dulu Bang Taslim. Jadi tadi tentang mengapresiasi pandangan PDIP, menurut saya setuju. Kita terus-menerus melakukan evaluasi terhadap sistem yang kita pakai, dalam hal ini proporsional terbuka. Tetapi sebelum hasil komprehensif yang dilakukan berdasarkan kajian-kajian ilmiah dan fakta-fakta empiris, kita nggak boleh beralih dulu ke sistem yang lama. Jadi kita tetap pada proporsional terbuka saat ini, kita evaluasi sama-sama, nanti kita rundingan lagi. Jadi jangan kita evaluasi tapi hasil evaluasinya belum, kita sudah langsung berpindah. Hanya itu catatan saya buat Boni. Makasih. Nanti kita akan coba dengarkan dari Prof. Hamdan Zulfa. Sesaat lagi ya, mari hanya di catatan demokrasi. Kita langsung ke Pak Hamdan Zulfa. Pak Hamdan Zulfa, kami sempat membaca pernyataan Anda bahwa Anda mendukung sistem proporsional tertutup. Anda mendukung ketika masyarakat lebih memilih partai politik dibandingkan orangnya. Alasannya apa Pak Hamdan? Ya, jadi memang begini ya. 4 kali melaksanakan pemilu dengan sistem terbuka ya. Terbuka, kemudian 3 kali penuh ya. Memang demokrasi itu tidak bisa kita partisipasi dalam memilih para wakil langsung atau tidak langsung. Harus dilihat pada dampaknya pada seharusnya pilihan yang secara langsung itu berdampak pemerintahan dalam arti akuntabilitas, transparansi juga lebih baik, hubungan antara konstituen wakil juga lebih baik. Para wakil-wakil yang terpilih itu itulah idealnya dengan terbuka. Tapi nyata sudah 20 tahun kita menerapkan sistem secara terbuka. Ternyata juga angkut tidak begitu baik begitu. Wakil rakyat juga banyak sekali hal-hal yang kurang. Hubungan antara
para wakil rakyat, persatuan pemilih juga tidak juga begitu pada suatu yang ideal. Jadi secara terbuka ini juga tidak membawa dampak yang bagus bagi pemerintahan. Oleh karena itu memang perlu, saya usulkan memang perlu tentang sistem terbuka banyak alternatif lain. Salah satu memang yang tertutup itu lebih sederhana, lebih simple, tetapi memang kita harus menutupi kekurangan. Karena dengan sistem oligarki partai kuat sekali, apalagi sistem tertutup. Pimpinan-pimpinan partai itu kan siapa yang menjadi calon. Nah, kita menutupi kekurangan itu, kan? Kembali ke yang lebih sederhana, tetapi harus kita tata kembali. Saya merupakan lembaga badan yang dibiayai oleh negara. Nah, kalau kita hitung, kalaupun hanya lebih 1% misalnya partai politik kita anggarkan 40 triliun, itu kecil sekali ya. Jadi 1% dari APBN kita 1 tahun. Jadi sekali. Daripada kita menjadi apa yang disilakan oleh para founding fathers, ruang bebas di mana kekuatan ekonomi yang menentukan segalanya, jadi sedemikian rupa. Jadi karena itu partai politik menjadi badan hukum publik, kemudian partai politik ada termasuk dalam pemilu, itu tidak demikian. Kontrol rakyat, akuntan negara dalam hal ini bisa masuk kepada partai sehingga transparan sangat bisa dilakukan. Seluruh rakyat bisa melihat ya, bisa partai politik itu. Kemudian satu lagi adalah undang-undang keuangan politik. Tidak bisa diatur secara sederhana. Ini masalah dana partai politik kecil sekali bagi demokrasi itu. Sekarang ini kan dana dibiayai oleh pimpinan partai atau partai yang memikir rupa ketika mendapat biaya. Tidak ada bahkan anggota yang disumbang. Persoalan kondisi sosial ekonomi kita yang sangat terbuka, free fight ini bermasalah. Baik. Tapi tutup juga bukan tanpa masalah, tanpa memperbaiki partai. Jadi itu intinya. Kemudian yang kedua, memang yang kedua, Pak Hamdan, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi bersama dengan Pak Hamdan Zulfa, tapi paling tidak yang bisa kami gambarkan, kami simpulkan adalah begini Bang Jansen, nampaknya memang bukan tidak ada kekurangan juga dengan sistem proporsional tertutup, tapi paling tidak lebih simpel dan juga dari segi biaya memang lebih pas untuk diterapkan saat ini. Percayakan semuanya kepada partai, mengapa Anda tidak? Jadi gini, yang pertama ya, inilah kekuatan surat Pak SBY yang dalam tanda kutip dinyinyiri Boni tadi. Kita jadi bisa kenal, dengar begitu pendapat Boni, pendapat Pak Hamdan Zulfa dan lain-lain begitu. Jadi ketimbang kemudian sebelum surat ini kita seperti kesirap begitu, sidang yang membahas soal hak 200 juta orang begitu tiba-tiba aja nanti putus. Untuk itu melalui TV One ini bagi masyarakat di luar sana begitu, silakan kirim surat ke Mahkamah Konstitusi, ke Medan Merdeka Barat begitu, teman-teman kirim, teman-teman mau pilih gambar
atau pilih orang begitu, seperti yang selama ini kita lakukan. Yang kedua soal politik uang. Menurut saya ya politik uang ini baik terbuka atau tertutup itu pasti akan selalu ada. Apalagi kalau kata Dr. Boni tadi kan soal kemiskinan nih. Iya. Jadi politik uang itu kejahatan pemilu, pidana pemilu itu penegakan hukum. Jadi Bawaslu kerja dong. Itu mau dia terbuka tertutup kan ada politik uang. Penegakan hukum yang penting. Internal partainya bagaimana? Itu. Yang ketiga, saya ingin lebih maju sedikit ya. Ini soal keilmuan. Silakan nanti kemudian seluruh ahli tata negara di luar sana mendebat saya begitu. Saya mengatakan begini, ya argumen saya nih, Mahkamah Konstitusi itu tidak punya kewenangan meriksa persoalan terbuka tertutup ini. Itu. Jadi tidak ada problem konstitusionalitas di persoalan terbuka tertutup ini. Sudah 4 kali sidang loh Bang. Itu dia. Jadi tidak ada problem konstitusionalitas di situ. Saya menganalogikan begini begitu ya. Jadi begini, dalam sistem dalam literatur politik ya dan praktik itu ada cukup banyak varian sistem pemilu. Ada distrik, terbuka, tertutup, mix dan macam-macam begitu. Itu makanya Undang-Undang Dasar kita kemudian mengatakan soal pilihan varian sistem itu bentuknya itu jenisnya itu open legal policy diserahkan kepada DPR begitu. Sepanjang kemudian dilakukan masih secara langsung ya sebagaimana perintah Undang-Undang Dasar ya. Sepanjang itu juga tidak ada problem konstitusional di situ, baik dia terbuka, tertutup, mix, distrik dan lain-lain seperti kata Boni tadi. Itu makanya saya sering menganalogikan begini, makan itu langsung ke mulut. Mau Anda pakai garpu, pakai tangan, pakai sendok bebas, nggak ada problem konstitusionalitas di situ. Mau Anda pakai sistem mix, pakai sistem distrik begitu. Mau terbuka tertutup sepanjang dia langsung sebagaimana perintah Undang-Undang Dasar tidak ada masalah konstitusi di situ. Itu makanya karena ini open legal policy menurut saya MK itu tidak perlu terlalu jauh meriksa persoalan ini. Nah, kembalikan kepada DPR. Itu. Jadi bentuk pengaturannya ini harusnya itu undang-undang bukan dalam bentuk vonis atau putusan. Kalau di DPR sudah jelas. Dari 9 partai yang ada di DPR hari ini, 8 tuh mengatakan tetap aja kita pakai terbuka itu PDIP tertutup begitu. Biar diputuskan di DPR mekanisme di sana begitu. Kalau pakai surat Pak SBY itu karena ini persoalan penting kata beliau ya. Biar aja nanti ada konsensus. Jadi kita membahas ini dalam suasana tenang lah, rembuk bersama begitu. Jangan-jangan problemnya ini bukan soal terbuka tertutup saja. Soal apa Bang? Masalah demokrasi kita ini tuh makanya dirembukkan. Ini bukan soal benar salah di sini, kuat-kuatan di persoalan ini begitu. Yang kemudian keempat saya ingin menyampaikan begini. Karena saya katakan di awal tadi ini, soal ini kan luput dari luput dari liputan media begitu. Sudah saya ingin membacakan. Poin itu sudah kami jawab tadi Bang. Kalau diliput media harusnya ini keluar dalam bentuk berita, tidak ada keluar sama sekali. Bang. Ada Bang. Ini bukan ini yang mau saya jelaskan ini. Silakan. Apa tuh? Pemerintah sebenarnya Presiden Jokowi itu sudah memberikan nota jawaban itu. Pemerintah itu beliau diwakili oleh kuasa hukumnya. Nama kuasa hukum beliau itu adalah Yasona Lauli selalu Menkumham serta Mendagri Tito Karnavian. Apa posisi pemerintah? Ini penting ini. Itu jawaban tanggal 13 Januari 2023 kemarin di sidang kami bulan lalu. Presiden Jokowi melalui kuasa hukumnya Pak Yasona ya dan Pak Mendagri itu mengatakan posisi pemerintah itu tetap di posisi terbuka. Kemudian di poin 11 Pak Jokowi mengatakan selain itu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024 ini telah berjalan. Itu dia. Jadi di tengah proses tahapan pemilihan umum yang tengah berjalan ini kalau diubah berpotensi kata Pak Jokowi menimbulkan gejolak sosial politik di partai politik maupun di masyarakat. Jadi kalau dilihat surat Pak SBY dengan nota jawaban presiden di MK begitu lebih keras ini. Kalau diubah di tengah jalan ini kata Pak Jokowi ya melalui kuasa hukumnya Pak Yasona dan Pak Mendagri Tito ini berpotensi menimbulkan gejolak sosial politik begitu. Itu makanya menurut saya ya kembalikan saja ini ke DPR persoalan terbuka tertutup ini. Itu makanya tesis saya tadi itu silahkan bagi seluruh ahli tata negara di luar sana begitu ya. Saya mengatakan MK tidak punya kompetensi untuk kemudian ya membuat keputusan terhadap terbuka tertutup ini. Tidak ada problem konstitusional di situ. Jadi kalau ada kemudian ahli tata negara di luar sana mengatakan pendapat saya salah ini, saya tunggu di media sosial atau di debat berikutnya begitu. Soal ini harus terang benderang. Iya dong.
Ini sudah berjalan Bang di MK Bang. Iya, tapi kan belum putusan. Saya mengatakan dia tidak punya kewenangan. Oke. Itu makanya tadi saya sebenarnya menunggu Pak Hamdan tadi. Nggak apa-apa men-challenge ini. Nggak ada problem konstitusional di sini. Bang Adian juga harus berkomentar karena sudah akan kita bedah senyum-senyum. lebih dalam. Alasannya tadi belum keluar sama sekali Bang. Poin per poin mengapa memilih parpol daripada orang. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi. Baiklah, kami ingin dengar respon dari Bang Adian. Bang, tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Jansen, justru harusnya saat ini yang kemudian mengambil alih adalah DPR, bukan MK lagi. Anda sepakat dengan hal ini, Bang? Proses persidangan sudah berjalan. Sudah berjalan? Pemeriksaan sudah dilakukan. Gugatan sudah masuk kalau tidak salah sejak November ya. Sudah sekian bulan segala macam. Apakah mereka punya kompetensi atau tidak punya kompetensi, biar mereka putuskan. Itu loh, bahwa kemudian DPR 8 bersikap begini, 1 bersikap begitu, pemerintah bersikap begini, seperti yang dibacakan oleh Jansen tadi, jika benar, ya biarkan saja, itu tidak akan mempengaruhi Mahkamah Konstitusi. Itu sama seperti misalnya undang-undang itu dibuat oleh DPR dan pemerintah bersama-sama. Bisa nggak diajukan? Bisa. Sikap pemerintah bagaimana? Setuju. Sikap DPR bagaimana? Setuju. Diajukan. Pernah nggak kalah? Pernah berkali-kali. Sebagian maupun seluruhnya itu terjadi berkali-kali. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Jansen juga nggak tepat ya. Kalau semua dikembalikan ke DPR nanti Mahkamah Konstitusi buat apa? Kan orang menguji, Mahkamah Konstitusi kan menguji apakah dia konstitusional atau tidak, sesuai dengan konstitusional atau tidak gitu loh, sesederhana itu. Lalu sudah berjalan sekian lama, Mahkamah Konstitusi sudah masuk dalam tahap pemeriksaan, harusnya kompetensi persidangan itu kan di awal ditentukan, dia berkompeten atau tidak. Kalau sudah masuk tahap pemeriksaan, dia berkompeten, ya biarin aja gitu loh. Dan ini tidak perlu kita bicara pada pokok perkaranya. Kenapa? Itu sudah sidang. Pembicaraan panjang lebar sampai berbusa, kita di sini mau mempengaruhi apa? Apakah akan mempengaruhi hasil keputusan MK? Enggak. Apakah mempengaruhi siapa? Tidak ada yang terpengaruh, gitu loh. Bagaimanapun juga nanti sengotot-ngototnya Jansen, sengotot-ngototnya Nasdem, sengotot-ngototnya PD Perjuangan, semua harus tunduk pada keputusan MK. Ya sudah. Nah dalam proses itu hentikanlah surat yang tak jelas tujuannya. Hentikanlah yang kayak begitu gitu loh. Dan jangan nyamber kemana-mana. Nanti persoalan jadi problem panjang Jansen. Bang Adian, ya. Bukan untuk mempengaruhi bagaimana nanti keputusan hakim. Tapi kita juga ingin tahu apa kemudian urgensi, alasan utama dari PDIP untuk semua sudah diuraikan berbulan-bulan. Satu paling tidak yang paling penting menurut PDIP. Semua sudah diuraikan berbulan-bulan dari segala macam pernyataan pakar. Selalu ada pro dan kontra segala macam. Orang bilang begini, kamu beda pendapat dengan saya? Ya. Ada masalah dengan saya? Ya, siapa yang berwenang menyelesaikan masalah itu salah dan benar? Pengadilan sudah berproses, sudah gampang aja. Gitu loh. Kenapa pula harus begini? Ini menjadi masalah malam ini kenapa? Ada surat tanpa tujuan. Kan itu aja sebenarnya. Itu yang kita bahas pertama sebagai kan. bangsa bang, sebagai warga Aspirasi, negara. Bang. Oh iya, nggak ada yang melarang dia menyampaikan Bukan alamat aspirasi. palsu. Walaupun kalau kemudian saya menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat pasti tersinggung. Kenapa nggak lewat saya? Surat itu artinya meniadakan seluruh anggota DPR RI Demokrat. Kenapa dia punya banyak mulut di sana? Emang ada yang bisa ngomong? Sampai harus ngomong sendiri. Emang ada yang bisa bicara sampai harus nulis surat sendiri? Itu juga problem dong. Kalau saya tersinggung, emang saya jadi apa? Saya itu kepanjangan lidahnya rakyat, termasuk kepanjangan lidahnya SBY misalnya sebagai kader Partai Demokrat. Kalau nggak dipakai terus diapain? Nah ini juga kualitas hasil pemilu kemarin kan dari Demokrat. Ya entah kenapa bisa terpilih sekian banyak yang dianggap tidak mampu menyuarakan suaranya SBY sehingga SBY harus bersuara sendiri. Yang nulis surat bukan orang sembarangan bang, Ketua Majelis Tinggi Partai. Iya, kenapa dia nggak percaya sama kadernya? Ada banyak banget anggota DPR RI Demokrat di DPR. Biarlah mereka bicara. Ketika kemudian dia harus turun tangan menulis sendiri, itu kan ketidakpercayaan. Oke, Bang Jansen harus bersuara Bang. Bang Jansen harus bersuara, silakan Bang. Ya lebih bagus nulis surat itu ketimbang kemudian ngomong, ngapain ibu-ibu gitu, terus ikut pengajian itu kan itu dia. Kita kembali ke topik ya Bang ya. Itu makanya maksudku, ini bukan soal mau nyinyiran, bukan. Bukan dong, jadi konteksnya berbeda karena kita kumpul di sini itu tidak sedang berbicara tentang pidato harusnya pernyataan itu. Kita kumpul di sini aja berbicara tentang surat masa
ngurusi melarang Bahkan ibu-ibu dimulai dari pengajian. awal Soal tentang tadi, surat Bang. itu. Itu. Nah, Kenapa kenapa tidak ada melalui surat DPR? itu? Pertanyaan Bang Adian, kenapa tidak disampaikan ke kader-kader DPR? di DPR? Iya dong. Kenapa tidak ke Kader-kader DPR? Inilah. yang ada di DPR. surat Inilah tersebut. problemnya Ini hak Demokrat, warga negara. lompat-lompat terus. Itu Apa makanya yang dibahas, saya apa yang katakan di awal tadi, biar kita disampaikan. peduli, jangan tiba-tiba soal ini putus, publik seperti tersirap. Itu dia. Ini kan menjadi pembahasan ini. Bagus, kita jadi mendengar argumennya Dr. Boni, argumennya Adian, Pak Hamdan Julfa, mungkin besok Pak Jimli dan lain-lain begitu. Karena ini problem kita semua, ini hal besar nih. Dong, Bahkan menurut Jansen, saya, sebenarnya karena ini norma tanpa surat itu yang pun mengatur kita. sudah berbulan-bulan ini dibahas oleh banyak pakar. Apa sudah itu? Tanpa surat itu. Itu makanya awareness. Sebentar. Ini Jangan kau kepedulian anggap bahwa meningkatkan itu. pembahasan intelektual, pembahasan dengan dasar-dasar hukum dan sebagainya baru terjadi pasca surat SBY keluar. Enggak. Aku ini pihak di Mahkamah sebentar. Konstitusi, Mungkin ya, kau tidak baca bisa merasa- berita-berita bukan. bulan lalu, tahun lalu tentang Bukan hal yang sama. baca, aku Itu ini sudah pihak. dibicarakan, sudah didiskusikan. Saya ini pihak, di kok banyak malahan nggak tempat. pihak jadi lebih tahu. Saya ini pihak. Jadi bagaimana? Awareness-nya kurang Bukan, persoalan ini. jangan kemudian Itu. seolah-olah Boni Hargen bicara setelah surat itu keluar. Memang dia Abang bicara Taslim terang-benderang. setelah Sudah diskusi surat itu ini. keluar. Seolah Itu kan SBY lah diskusi ini. sumber jalan keluar di Republik ini. Bukan. Dari mana ceritanya? Bukan. Ditanggapi dulu Bang Itu Adian. sampai sudah situ. saya Bang. katakan. Bang di Adian, awal tahan dulu, tadi. Bang. Ditanggapi. Jadi yang paling jadi sederhana. gini, lu tidak akan bicara ini gitu soal kalau tidak ada surat kepedulian. SBY. Meningkatkan Nggak mungkin awareness, dong. itu dia. Kita tahan dulu, Kita Bang. bersyukur, Oke lah, hari jangan ini gini. persoalannya jadi Beginilah, didiskusikan. Oke. kau mungkin sedang mengejar nomor urut dan dapil. Tapi mujinya jangan berlebihan gitu loh. Enggak. Tidak ada soal nomor urut dapil. Mujinya jangan berlebihan. Seolah-olah Inilah tanpa kawan surat Adian itu tidak ada diskusi. Tanpa surat itu tidak ada wacana yang berkembang. Aduh, Tanpa surat baik. itu. Udah Emang kita kembali apa ke sih? topik. Soal- Soal Oke, terbuka baik. tertutup. Banyak banget dijawab Ini sama Bang TV Jansen. One Bang Jansen. Sor terus kita lihat. Sorry, Silakan, Bang Bang. Jansen, Silakan, kita Bang. debat dengan Adian Kita nih. supaya Silakan, bergantian, Bang supaya Jansen, pemirsa silakan. juga jelas mendengar argumen masing-masing pakar di sini. Bang Jansen, dijawab Argumen dulu, Bang. apa lagi? Soal surat tadi, TV Bang. One Soal ini surat senang tadi. Sebelum- melihat aku No, dengan Bang. Adian Tidak, Bang. ini Tidak, terus Bang. berdebat. Tidak, Bang. Itu dia. Artinya Kami mengapa ingin- tidak melalui ingin DPR, kejelasan. Bang? Melalui apa? Ini hak warga negara. Ya, Kan oke. jelas kata Pak Clear di SBY sana di ya. situ. Iya dong. Seperti kata apa tadi? Seperti kata teman Nasdem Bang begitu, Taslim. teman-teman di luar sana juga mengatakan ini meningkatkan awareness. Saya ini pihak. Itu makanya kalau Adian mengatakan apa namanya, termasuk teman-teman TV One tadi mengatakan kami liput kok gitu. Tapi liputannya ini lebih besar lagi persoalan Joshua begitu. Dua ini sama-sama penting begitu Enggak, dia. begini, sorry. Itu Kita makanya tahan saya dulu, katakan Bang, kita tadi, ini pengadilan norma. Norma ini mengatur kita semua. Saya senang sekali kemudian hari ini soal terbuka tertutup ini kemudian Oke. menjadi diskusi publik begitu. Kita bisa Meskipun mendengar sebelum adanya surat pendapatnya ini, Pak Bang Hamdan. Jansen, sebelum adanya Sudah surat ini bergulir. itu banyak sekali bahasan mengenai proporsional tertutup, terbuka, gak masalah. Bagus, lebih banyak, lebih bagus lagi. Itu loh, karena ini mau keputusan sebentar lagi nih. Lebih Jadi banyak, begini lebih loh, bagus boleh lagi. gantian. Itu Iya. dia. Baik. Silakan. Bang Adian, Bang kita Adian. bergantian. Lebih bagus tadi masuk ke substansi. Kenapa kok PDIP mau tertutup? Itu Nah, dia. itu Dari dia, tadi Bang. nggak ada Langsung satu Jawab pun. saja, Bang. Bang Langsung Adian. to the point. Dari tadi satu pun nggak ada. Problem kita itu tidak lagi di perdebatan itu. Problem kita muncul karena ada surat itu yang Tapi kemudian kami ingin tahu itu, sebentar, Bang. Kami yang ingin tahu itu, seolah Bang. menghakimi. Nah, lalu dijawab Jansen bahwa kenapa surat itu keluar? Karena minimnya publikasi persidangan. Kan jadi bingung saya, nyambungnya di mana? Awareness. Oke, sebentar. Jadi surat kepedulian. itu bisa nggak keluar? Bisa. Caranya bagaimana? TV One bawa 20 kamera ke sana. Dengan seluruh televisi meliput persidangan itu, surat itu tidak keluar. Lalu kemudian Jansen sampaikan lagi dalam pernyataan Oke, berikutnya. kami sudah Kita tangkap. bisa ulang, kalau salah tolong diralat. Oke, surat itu kemudian mengakibatkan Boni Hargen bicara, tokoh-tokoh bicara, wacana berkembang. Saya bilang, dari dulu wacana dan perdebatan tentang itu sudah berjalan sekian bulan. Artinya jangan dong kemudian menempatkan seolah-olah SBY menjadi segala-galanya. Tanpa surat itu buntu ilmu pengetahuan. Tanpa surat itu tidak ada wacana berkembang. Tanpa surat itu Boni Hargen tidak berani Jauh, bicara dan sebetulnya sebagainya. jauh Oke lah, sebelumnya. sorry. Oke lah, ada kepentingan Jansen untuk nomor urut dan dapil. Tapi mujinya jangan berlebihan gitu loh. Bukan. Ini Semoga ini enggak, jadi masuk ke semoga, pribadi. semoga pujian lu itu betul-betul berpengaruh pada dapil dan nomor urut lu. Jangan sampai mujinya Kita sudah sebagai berlebihan kader ya, Bang. menempatkan SBY sebagai pemicu wacana, pemicu perdebatan, pemicu diskusi, kira-kira begitu. Diskursus, pemicu. Ternyata dapilnya
Nggak sesuai gitu loh. Nomor urutnya tidak seperti yang Urusan lain diharapkan. bang, Kira-kira urusan begitu lain lah. bang. Ini aku terima kasih lah. Apa namanya? Sebelum ke Bang Boni, ke Bang Apa, Jansen ini dulu mungkin kita bentuk ya. sayang Kita dia ke tuntaskan. aku lah, nyebut soal dapil, soal nomor urut begitu. Tetapi di atas segalanya, kalau kita baca surat Pak SBY mengatakan mengubah sistem pemilu itu ya, bukan keputusan dan kebijakan biasa, begitulah dia. Karena ini kan soal nasib kita semua nih, kan ini kan norma nih, yang diadili di MK ini kan norma begitu. Itu makanya kalau bisa mari kita bahas di situasi yang lebih tenang. Ada konsensus lain semua segala macam begitu. Jangan-jangan persoalannya terkait politik uang, itu loh, politik representasi di DPR dan lain-lain itu bukan hanya di soal terbuka atau tertutup. Jadi problemnya ini. apa? Ada problem yang lain enggak, begitu. Problemnya apa? Problemnya setuju Apa? terbuka tertutup atau cara ngobrolnya? Apa itu? Enggak, kalau kau sampaikan kan ini kita harusnya lebih Aku ngobrol. ini ingin menyampaikan isi surat. Itu dia. Isi surat disampaikan di masa bukan. tenang Itu. Bang Adian tadi Bang katanya. Jadi Bukan. Terkait dan yang disampaikan oleh Bang Taslim juga ini serupa nih. Bahwa substansinya apa? Perbedaan terbuka dan tertutup atau caranya? Karena yang dia sampaikan tadi dan Bang Taslim sampaikan tadi, ya kita evaluasi lah. Kita bicaralah mana yang mau lebih baik, ini proses demokrasi yang mungkin saja bisa dievaluasi dan sebagainya. Jadi problem kita apa di sini? Gitu loh. Apakah karena nggak ngomong-ngomong? Apakah karena komunikasinya aku terlalu nggak Kurang ngerti. awareness katanya, Bukan, Bang. maksudnya Karena dia aku apa nggak sih? ngerti soal terbuka tertutup ini. Aku tidak ngerti apa maksud dia. Sistemnya, Gitu. caranya, Posisi atau waktu 8 pengajuannya, partai, Bang? kita ingin tetap sistem yang sekarang dengan segala kekurangannya begitu. Kalau pakai putusan MK 2008 dikatakan terbuka itu bagian dari kedaulatan rakyat, tertutup juga, tapi pemaksimalan terhadap kedaulatan rakyat itu adalah dengan sistem terbuka. Itu makanya 2008 itu jadi Sistemnya terbuka berarti, Bang. begitu dia. Bukan soal itunya, yang disampaikan Bang Taslim juga sebenarnya sama seperti yang disampaikan Jansen tadi. Ya kita bisa diskusikan, kita bisa evaluasi, begitu kan Bang? Itu loh. Artinya ingin disampaikan Bang Taslim ada dong ruang kita berdiskusi tentang nilai yang lebih baik, terbuka tertutupnya. Jadi sebenarnya substansi pembicaraan kita bukan memperdebatkan materi terbuka tertutup. Kalau apa yang disampaikan Bang Taslim, apa Ruang yang disampaikan Jansen, komunikasinya. tapi cara nyampaikannya. Jangan-jangan sebenarnya kemudian Nasdem juga setengah setuju dengan tertutup. Waduh. Tapi karena kemudian Kalau langsung sikap gugat Nasdem menggugat, jelas ya, Bukan, kita Bang. inginkan sistem terbuka. Tapi Nggak maksud setengah-setengah ya? poin saya adalah ini barang sudah masuk di MK, kita harus percaya apapun yang diputuskan Betul. MK, termasuk alternatif keputusan yang mungkin diambil oleh MK seperti dikatakan Jansen, bisa saja biar MK pernah membuat keputusan bahwa mereka tidak berwenang mengadili. Tapi kita nggak usah mendahului, kita tidak usah ikut mempengaruhi, kita harus percaya MK itu kan dari 3 unsur, 3 dari DPR, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari presiden. Dalam perjalanan MK kita ada beberapa kali kecelakaan, tapi secara umum kredibilitas mereka itu harus kita akui. Jadi menurut saya surat SBY itu mungkin cara beliau berkomunikasi dengan rakyat, bukan juga tidak percaya kepada anggotanya. Lalu tapi itu juga bukan satu-satunya pemicu ini menjadi ramai. Poin kita adalah masalah sistem pemilu ini penting, oleh karena itu harus menjadi atensi kita bersama. Atensi kita dalam arti kita melakukan diskursus tidak untuk mempengaruhi majelis hakim itu, hakim MK itu senior semua kok. Nggak mungkin diskusi-diskusi seperti ini bisa mempengaruhi mereka. Tetapi sebagai warga negara kita tetap perlu harus mengkritisi, membicarakan dari waktu ke waktu. Saya kira itu esensinya. artinya bahwa Clear, Bang? yang disampaikan itu bukan penolakan mutlak terhadap bentuk sistem pemilunya, tidak. Tapi di situ Jadi poin saya sekali lagi, yang ingin disampaikan, kita tetap melakukan evaluasi. betul. Sementara itu sampai evaluasi kita ini terbukti secara komprehensif, secara Pertahankan yang ilmiah, terbuka. secara ilmiah, ya kan, harus kita lakukan revisi. Kita tetap berjalan dengan sistem yang terbuka. Nah itu. Sambil menunggu vonis itu tadi. Inilah yang menurut saya lebih wise. Bahwa kemudian dia tidak menutup peluang ada sistem lain yang lebih baik selain terbuka. Hanya mungkin kita bicarakanlah, kita perdalam, kita pertajam segala macam seperti itu. Ini menurut saya wise sekali. Saya tidak tahu apakah pernyataan ini yang berbeda besar dengan pernyataan Jansen itu menjadi menyiratkan hubungan koalisi perubahan yang belum selesai. Atau bagaimana kita nggak tahu. Tapi Dia tarik ke koalisi sebentar, perubahan. Sebentar.
masuk ke yang lain lagi. Sebentar Lebaran dulu nih, dong. Bang, dihabiskan, Kalau Bang, itu dihabiskan, begitu, Bang. kalau gua Durasi makin ngomong tipis, Bang. langsung ambil mic. Kita belum ngambil mic, dia udah ngambil mic. Dihabiskan, Bang. Durasi makin Sementara tipis, Bang. Bebas dari Boni tadi. panjang bener kagak dipotong-potong. Bang Ini Adian nampak tidak- bebas, Pak Adian bebas. Bukan, enggak maksudnya, bukan gini. Ini kan beda jauh gitu loh. Ini beda jauh. Apa yang disampaikan Bang Taslim tadi jelas. Gitu loh. 11-12 lah nih Bang, nggak jauh Bang. Bahwa dia tidak mengatakan bahwa yang terbuka lah yang terbaik. Dia juga tidak mengatakan yang tertutup lah yang terbaik. Tapi proses demokrasi yang sudah Ya. berjalan memang perlu dievaluasi, perlu dibicarakan. Ini wise. Kenapa kebijakan yang sama tidak ada di Demokrat? Apakah itu menjadi gambaran hubungan koalisi yang tidak mesra? Atau Baik, bagaimana? Aku jawab. Satu menit. singkat Bang. Ya silakan. 1 menit. Petitumnya Langsung Nasdem dan kan. petitumnya Demokrat, karena gugatan di pengadilan atau di mahkamah itu kan ada posisi petitum begitu, sama kami, itu dia. Kalau untuk saat ini ya, kita pilih sistem terbuka dulu begitu. Sambil mengevaluasi, tidak menutup kemungkinan juga. Kalau ke depan misalnya ya, menurut konsensus kita di DPR begitu, makanya saya katakan ini harusnya bukan diputuskan di Mahkamah Konstitusi, Sebetulnya, tetapi Bung di Jansen. DPR. Karena kan seluruh partai ada di DPR, peserta pemilu hanya di DPR, anggota DPR-nya ada di DPR. Baik, Bang Begitu. Jansen. Harusnya di sana nih, apakah mau sistem distrik dan lain-lain begitu nanti kita Poin putuskan. tadi sudah Oke. disampaikan. Tetapi untuk Bang pemilu Jansen. ini ya, sebagaimana petitum kami ya, Kami ya, Bang. terbuka dan koalisi perubahan solid. Kami ya, Adian. Bang. Baik, Bang Jansen 1 menit, Bang. Sudah cukup. Bang Boni, mohon maaf durasinya singkat, Bang Boni. Singkat, Bang. Sebetulnya perdebatan soal liberalisasi politik yang terus berkembang ke arah yang kurang bagus, yang kemudian dalam praktek itu kita bisa dalam bentuk transaksi politik tadi, ya politik uang dan sebagainya, itu menjadi kajian ilmiah di banyak kepala orang, terutama para sarjana ilmu sosial politik. Oke. Itu setelah kita menerapkannya. 2004 ke sini itu saya kira banyak sekali jurnal internasional maupun domestik yang mendiskusikan soal politik uang, pencurian suara, terus kemudian curi start kampanye, lalu kemudian serangan fajar dalam praktek gitu ya. Orang melihat bahwa wah ini terbukanya praktek politik demokrasi ini ternyata membawa mudarat juga. Saya sendiri sebagai akademisi ilmu politik ya, saya punya keresahan juga dengan tradisi politik liberal macam ini, sehingga sampai pada satu waktu di awal 2020 kami sempat berdiskusi itu secara tertutup dengan beberapa kolega pengamat, analis, apakah kita mau sistem demokrasi kita akan tetap seperti ini ke depan? Kan ini agak berbahaya. Ya, kalau semua orang yang populer kemudian bisa masuk ke dalam ruang kekuasaan hanya karena dia punya follower banyak di YouTube, di Twitter, atau karena dia terkenal dengan goyangannya bukan karena isi kepalanya, karena lenggokannya gitu loh. Bukan karena, ya kayak acara TV kan siapa yang gagap ditanya siapa yang paling tua di rumah, dia bilang bapak saya. Kayak ditanya 4 bersaudara, ya siapa yang paling tua, bapak saya katanya. Nah itu lebih populer daripada si adik saya dari NTT yang Oke, juara baik, kami matematika dunia, Jadi Olimpiade. jangan sampai kader yang memiliki Saya mau mengatakan kualitas bahwa kalahkan dengan kalau perdebatan Partai baru soal ya, Bang? sistem tertutup terbuka ini dibawa kepada ranah itu, sebuah evaluasi terhadap praktek politik demokrasi kita hari ini yang sudah menyimpang karena didominasi oleh transaksi politik, money politics dan juga popularisme. Siapapun yang populer entah karena dia jahat, Baik, entah Bang karena dia jelek, entah karena dia aneh, terus kemudian menjadi anggota DPR. Nah itu agak berbahaya Kita terhadap tunggu nanti kualitas. keputusan di Mahkamah Konstitusi. Maka Bang, menurut yang saya sifatnya kalau itu final dan dasarnya juga fine, binding. no Sesaat lagi problem. Catatan Demokrasi akan segera kembali. Bang, durasi habis Bang. Mohon maaf, menjaring Bang perspektif Boni. Bang gitu. Ya pemirsa, di studio Catatan Demokrasi sudah hadir Ustadz Erick Yusuf. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kita lihat dalam Islam, cara pemilihan pemimpin itu kita bisa lihat ya, terbuka tertutup tadi yang diperdebatkan. Dari Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, pemilihan langsung ya kalau kita lihat, aklamasi di sana. Kemudian dari Abu Bakar ke Umar, sahabat Abu Bakar mengumpulkan dulu para sahabat untuk bertanya siapa kira-kira calon pengganti. Dan di situ ada wasiat. Dari Umar kemudian ke Utsman, ini yang menarik ya, dibuat formatur. Yang kemudian Abdurrahman bin Auf yang kemudian jadi ketua formatur, tinggal 2 di akhir. Kemudian Abdurrahman bin Auf ke pasar, ke masyarakat, dan lain-lain lah. Tapi intinya itu syar'i semua. Nah kalau kita lihat di sini, perdebatannya insya Allah menarik. Tapi tadi, bagaimana cara yang kalau kita lihat dan tanggapannya, itu yang saya perhatikan. Seakan-akan ada ada rasa sakit hati, ada dendam, ada yang kemudian dipanas-panasi, dan inilah yang kemudian menjadikan wajah yang muram dalam proses demokrasi kita. Sementara kita menginginkan di tahun politik ini, tahun politik yang kita lebih cerdas, lebih adem gitu ya. Saya ingin mengangkat sebuah ayat ya, begini. Ada Allah itu menyiapkan surga yang seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Siapa aja itu? Alladzina yunfikuna fi sarra'i wa dharra'i wal kadhiminal ghais wa afina 'anin nas ya. Nah, wal kadhiminal ghais itu orang yang bisa menahan amarahnya. Ini orang bertakwa nih. Menahan amarah itu artinya apa? Dia itu tidak membuat amarahnya, kekesalannya atau kekesalan masa lalunya, dendamnya menjadikan kezaliman untuk orang lain. Yang menarik al-kadzim, kalau kita kaji secara lughah, dia itu menelan. Jadi kalau misalnya ada bapak-bapak yang dahulu misalnya disakiti dan lain-lain ya, itu seperti harus menelan. Kalau kita makan permen, misalnya adik-adik makan permen, dikunyah, itu meninggalkan sisa nggak di gigi? Meninggalkan ya. Tapi ditelan meninggalkan nggak? Enggak. Nah karenanya permasalahan masa lalu itu harus ditelan. Jangan dikunyah sampai akhirnya ketika ada percikan lagi, wah semuanya jadi rame lagi, semua saling balas lagi. Nah karenanya agama sudah bilang itu harus ditelan. Dan wa'afina 'anin nas artinya apa? Saling memaafkan. Dengan saling memaafkan insya Allah segala macam perdebatan kalau kita lihat akan baik kalau misalnya kita lihat ini seperti acara catatan demokrasi ini membuat masyarakat lebih pintar, mendapatkan informasi yang sangat berguna ya, tapi janganlah elitnya mencontohkan sesuatu yang tidak patut diteladani seperti apa? Seperti tadi saling serang dan lain-lain misalnya sampai di luar perdebatan. Kalau di dalam perdebatan saling serang, keluar saling berpelukan, insya Allah itulah ya demokrasi yang kita inginkan, yang berdebat untuk mencari sesuatu yang baik, tetapi jangan kemudian emosi terlibat di dalamnya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Erik Yusuf, Bang Adiana Pitupulu, Bang Boni Hargen, terima kasih. Dan tadi juga sudah ada Pak Hamdan Zulfa, terima kasih banyak atas waktunya Pak pada malam hari ini. Terima kasih Bang Jansen, Bang Taslim, terima kasih, dan juga seluruh mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Bayangkara. Terima kasih pemirsa, kami akan kembali minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam, sampai jumpa.